Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan nafa wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha wajhillah wa mardati wa qurbih wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan membahas Kitabut Thaharah sesuai dengan amanah dari Ustadz Yahya. Kitabut Thaharah ini artinya kitab membahas tentang bersuci. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, at-tahur miftahus sholah. Bersuci itu adalah kuncinya sholat. Artinya kalau misalnya kita mau masuk rumah nggak ada kunci, maka kita tidak bisa masuk rumah itu. Begitu juga bersuci ini. Kalau kita bersucinya tidak benar, maka sholat kita juga tidak sah. Yang pertama dibahas di bab bersuci ini dijelaskan dulu fi alamatil bulugh, yaitu 3 tanda orang sudah balik. Orang balik berakal. Artinya orang balik ini dia sudah dibebankan syariat Islam. Biasanya dari usia 9 tahun. Kalau misalnya masih umur 5 tahun, 7 tahun, kalau misalnya nggak sholat, belum ada dosa. Tapi apabila dia sudah balik berakal, maka dia sudah diwajibkan dan dibebankan hukum syariat Islam. Yang pertama tanda orang sudah balik, tamamu khamsa asyrata sanatan fi dzakar wal unsa, yaitu sempurnanya 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Tapi 15 tahun di sini yang dimaksud 15 tahun Qamariyah. Qamariyah itu tahun Hijriyah kita. Biasanya kita itu lebih tua secara Hijriyah daripada Masehi kita. Kan misalnya ada orang lahir misalnya 1 Agustus. Tapi secara Hijriyahnya dia bisa jadi 1 Jumadil Awal. Maka yang dimaksud 15 tahun sempurna itu secara tahun Hijriyah. Terus yang kedua, ihtilam fi dzakar wal unsa li tis'i sinin. Ihtilam tahu Kak Bu? Ihtilam itu biasanya laki-laki, mimpi Bu. Mimpi ya, tapi bisa dialami oleh perempuan juga. Jadi apabila laki-laki atau perempuan sudah 9 tahun, kemudian dia ihtilam, maka dia sudah dibebankan syariat, artinya sudah balik. Jadi kalau misalnya anak kecil, anak yang masih 9 tahun sudah ihtilam, maka dia sudah balik. Ini juga 9 tahun secara Qamariyah, secara Hijriyah maksudnya. Kalau misalnya 9 tahun belum juga ihtilam, nanti dia dihukumkan sudah balik kalau sudah 15 tahun tepat Qamariyahnya. Ya, jadi bisa jadi ada seorang laki-laki misalnya nggak ihtilam, berarti dia 10 tahunnya belum balik, 11 tahun belum balik. Kalau sudah 15 tahun, berarti sudah balik berakal. Paham sini Bu ihtilamnya. Terus yang ketiga, wal haidu fil unsa li tis'i sinin. Haid bagi perempuan ketika dia berusia 9 tahun. Jadi kalau perempuan sudah 9 tahun keluar darah berarti sudah disebut haid. Kalau misalnya masih 7 tahun, 8 tahun keluar darah, itu bukan disebut darah haid. Bisa jadi itu darah istihadhah
istihadah, atau misalnya darah luka, ya. Tapi kalau misalnya dia 9 tahun sudah haid, maka sudah dihukumkan balik. Kalau di sini kita ambil contoh misalnya dia 9 tahun pasnya itu ketika 30 Jumadil Awal misalnya. Misalnya ya, 30 Jumadil Awal dia pas 9 tahun. Tapi waktu 16 Jumadil Awal dia sudah keluar darah. Apakah sudah disebut balik? Sudah. Karena apa? Kalau misalnya kurang dari 16 hari aja, dari 16 ke 30 berapa hari itu jaraknya? 14. Kalau misalnya dia kurangnya nggak lebih dari 16 hari, berarti sudah dihukumkan haid. Beda cerita kalau misalnya dia keluar darahnya di tanggal 10 Jumadil Awal. Dari 10 Jumadil Awal ke 30 Jumadil Awal berapa bedanya? 20 kan? Berarti kalau melebihi 16 hari kurang umurnya belum disebut haid. Ya. Jadi perempuan disebut haid kalau misalnya sudah 9 tahun. Sampai sini ada pertanyaan, Bu? Nah, kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung aja ya. Jadi tadi itu 3 tanda orang sudah balik. Yang pertama 15 tahun sempurna secara hijriah. Ini 15 tahun nih bagi laki-laki atau perempuan yang nggak ada tanda-tandanya di usia 9 tahun. Jadi kalau misalnya ada memang orang yang sampai 15 tahun juga belum ada tanda-tanda dia balik. Nah itu karena dia sudah 15 tahun tepat secara hijriyahnya, maka sudah dihukumkan balik dan berakal. Yang kedua tadi ihtilam bagi laki-laki dan perempuan ketika berusia 9 tahun. Yang ketiga haid di usia 9 tahun bagi perempuan. Kemudian di sini dilanjutkan bahwasanya Kitabut Thaharah menjelaskan tentang berwudu. Sebelum kita menjelaskan berwudu, maka kita harus menjalankan syarat-syaratnya. Seperti misalnya kita mau masuk ke sekolah misalnya, pasti ada syaratnya kan? Kalau misalnya syarat itu tidak dipenuhi, maka wudunya pun tidak sah. Jadi disebutkan dulu syarat-syaratnya berwudu. Bentar, biar syarat berwudu yang pertama Islamun Nawi, yaitu Islamnya orang yang berniat wudu. Jadi misalnya ada orang non-Islam niat wudu, maka tidak sah wudunya. Karena syarat pertamanya dia harus beragama Islam. Yang kedua tamyiz. Tamyiz itu kalau dalam fikih artinya bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa istinja sendiri. Ada juga pengertian lain, dia sudah bisa membedakan kanan sama kiri. Biasanya itu usia 7 tahun. 7 tahun. Ada juga secara fikih pengertian tamyiz itu dia bisa membedakan antara tamer sama jamer. Tamer itu kurma, jamer itu arang. Jadi misalnya diletakkan kurma sama arang. Dia bisa nih bedakan yang mana yang bisa dimakan. Kalau dia ambilnya arang berarti dia belum tamyiz. Tapi kalau misalnya dia ambilnya kurma berarti dia sudah tamyiz. Makanya ada perbedaan pendapat ulama kalau misalnya laki-laki dewasa menyentuh anak kecil yang usia 7 tahun. Ada yang mengatakan batal. Walaupun itu 7 tahunnya dia tuh belum haid, memang belum haid, tapi dia sudah tamyiz. Ada yang mengatakan batal. Jadi berhati-hati laki-laki juga atau misalnya perempuan dewasa menyentuh yang bukan mahram ya, menyentuh anak kecil yang berusia 7 tahun, maka berihtiyat berhati-hati batal wudunya. Bukan mahram ya. Kalau misalnya seorang ibu menyentuh anak nggak apa-apa walaupun sudah dewasa. Terus yang ketiga syarat berwudu ilmu bil manwi, yaitu mengetahui apa yang dia niatkan. Jadi maksudnya dia nggak cuma sekedar mempraktekkan gerakan wudhu, tapi dia memang mengetahui apa yang dia niatkan di dalam hatinya. Syarat berwudhu. Terus ada munafi, yaitu ketiadaan
mendatangkan sesuatu yang membatalkan wudhu. Contohnya, misalnya lagi berwudhu, tahu kan pembatal wudhu banyak ya. Kalau misalnya itu sudah ma'ruf, kalau misalnya ada sesuatu yang membatalkan wudhu, berarti harus diulang dari awal. Terus ada muta'alliq qat'iha bisyai'in. Ketiadaan menggantung, memutus niat dengan sesuatu. Contohnya begini. Misalnya kita ngomong nih, ini kita belum wudhu ya. Terus kita ngomong gini, misalnya si fulan datang, aku batalin wudhuku. Maka dari awal sudah tidak sah wudhunya. Ya. Atau misalnya ada mutaraddid fi qat'iha, ketiadaan ragu-ragu dalam memutuskan niat wudhu. Misalnya kita lagi wudhu nih, sudah basuh tangan misalnya. Terus dalam hati ini terbesit ngomong gini, batalin nggak ya, itu sudah batal. Karena wudhu itu harus, memang dari awal kita harus niat menyelesaikannya, tidak menggantungkan niat itu dan juga tidak ragu-ragu dalam memutuskan niat itu. Paham Bu sampai sini? Nanti kalau di kitab selanjutnya ada lagi penjelasannya syarat wudhu itu bahkan 10. Kalau di sini sebutkan 6 dulu. Kemudian kita masuk pada fardu wudhu. Fardu wudhu ada berapa Bu? Ya. Tidak, tapi makruh. Ya. Kalau wudhu kita berbicara makruh. Asal di hati kita nggak niat memutuskan, Bu. Kalau misalnya kan di wudhu ini disunahkan mualah. Mualah itu artinya berterusan. Berterusan itu maksudnya kita basuh tangan kanan, jangan sampai pas kita basuh tangan kiri yang kanan sudah kering. Itu ya. Selama misal nih, contohnya tadi ibu lagi wudhu, terus dipanggil anak. Yang penting ibu nggak ada niat memutus wudhu, memang niat mau selesaikan wudhu. Terus kan dianjurkannya mualah tadi ya, berterusan. Kalau bisa, misalnya tangan kanan dibasuh nih, dipanggil sama anak, datanglah kita. Yang penting usahakan yang kanan ini belum kering. Ya bisa disambung. Tapi kalau saya sih, misalnya tangan kanan sudah kering, saya ulang dari awal. Gitu. Tapi kalau misalnya berbicara ketika wudhu itu tidak batal, tapi makruh. Ya. Wudhu ketika makan juga nggak batal, tapi makruh. Ada lagi pertanyaan? Terus yang kita masuk fardu wudhu. Jadi syarat sama fardu itu beda. Syarat itu harus dikerjakan sebelum kita melakukan pekerjaannya. Jadi kita syarat nih, syaratnya harus kita penuhi, tapi kita belum wudhu kan. Yang ini fardu. Fardu ini kita berbarengan mengerjakannya. Jadi syarat tadi kita sudah penuhi, maka kita lanjutkan ke fardu wudhu. Fardu wudhu ada 6. Yang pertama, niat. Niat secara syariat artinya qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih, yaitu bertujuan sesuatu bersamaan dengan perbuatan. Kita ini bertujuan sesuatu sambil-sambil juga mengerjakannya, kecuali puasa. Kenapa? Karena puasa diperbolehkan niatnya ketika malam kan. Karena susah kalau misalnya kita masuk wajib puasa ketika azan subuh. Barangkali di situ ada yang tidur di azan subuh, kehilangan niat. Nah, itu makanya kalau puasa dia boleh niatnya ketika malam. Tapi kalau wudhu harus berbarengan kita niat, maka kita juga mengerjakan wudhunya. Niat itu mahalluha al-qalbu, tempatnya niat di hati. Wa talaffuz biha sunnah, dan melafazkan niat itu sunnah. Kalau misalnya kita berbicara, misalnya nawaitul wudhu misalnya, di lidah, tapi di hati nggak ada niat, nggak sah juga wudhunya. Karena letaknya niat di hati. Kalau niat ini, maksudnya niat itu apa? Tamyizul adah anil ibadah. Pembeda antara kebiasaan sama beribadah. Misal contohnya ada 2 orang lagi duduk di masjid misalnya. Yang satu duduk biasa, nggak pakai niat. Yang satunya duduk tapi ada niatnya, niat i'tikaf. Maka beda. Orang yang duduk biasa tanpa niat sama orang yang duduk pakai niat. Nah, itu makanya tujuannya niat itu sebagai pembeda antara kebiasaan, hal yang biasa sama ibadah. Makan juga bisa, makan orang yang makan nggak ada niatnya
Sama orang yang makan niatnya untuk supaya kuat beribadah. Beda hasilnya. Niat di dalam wudhu hukumnya wajib. Jadi pertama-tama kita ketika wudhu harus berniat. Letaknya niat yang kedua asani ghuslul wajhi. Al wajhu tulan ma baina manabati sya'ri ra'si ghaliban wa akhir lihyain wa ardan ma bainal udhunain. Yang disebut wajah di dalam fikih itu panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke ujung dagu, terus luasnya wajah itu dari telinga ke telinga. Kalau misalnya kita wudhu, telinganya nggak kena, berarti tidak sah. Karena kita wajib membasuh wajah. Tadi wajah yang tumbuh awal panjangnya wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut kebiasaan sama panjangnya sampai akhir dagu, luasnya dari telinga ke telinga. Kalau misalnya maaf misalnya ada orang yang nggak punya rambut dari lahir misalnya, sama batas wajahnya juga seperti tempat kebiasaan orang tumbuh rambut. Misalnya nih ada orang yang nggak ada rambut dari lahir misalnya. Maka itu tadi kalau misalnya kita berwudu harus nih bagian wajah harus kena. Nah, yang perlu diperhatikan ketika wajah ini biasanya ada pencegah masuknya air ke wajah. Contoh misalnya kita pakai krim biasanya. Itu kalau rasa saya biasanya itu nggak masuk air wudhunya. Karena kalau kita pegang masih kita bilang kasat gitu. Atau misalnya kita pakai eyeliner, pakai cilak, itu mencegah masuknya berwudu. Makanya kalau kita hendak membasuh wajah, pastikan wajah kita ini bersih. Atau misalnya lipstik, apalagi ya misalnya yang bersifat di wajah. Sama nih kebiasaan, maaf nih Bu, kotoran mata, itu juga mencegah masuknya air wudhu. Misalnya kita berwudhu, terus setelah berwudhu kita ngaca, ternyata masih ada kotoran mata. Maka itu wudhunya tidak sah. Kenapa? Karena kotoran mata itu mencegah masuknya air wudhu. Misalnya Bu ya, kalau misalnya di sini, karena kenapa mencegah masuknya air wudhu? Kita basuh gini aja dia nggak hilang kan? Artinya ada sedikit kulit kita yang nggak terkena air wudhu. Kalau misalnya atau misalnya pakai kalau di Arab sana Bu biasanya pakai masker tuh pakai kunyit tuh, bubuk kunyit. Terus kalau sudah dibilas kan kuning muka tuh. Kalau misalnya air itu kita berwudu nih, air itu jatuhnya warna kuning, berarti belum sah wudu kita. Karena sifat wudu itu jangan berubah warnanya, rasanya, sama baunya. Jadi kalau misalnya kita berwudu harus air yang tumpah ini memang warna putih. Gitu. Terus misalnya bagi orang yang mempunyai apa namanya ini jambang ya, jambang jenggot gitu. Misalnya tebal ya. Kalau misalnya tebal, maka dia cuma gini-gini aja. Gini. Karena ada yang disebut tebal, ada yang disebut tipis. Kalau tipis itu, kalau misalnya kita berbicara begini, dekat kayak gini, kelihatan masih kulit-kulit wajahnya. Tapi kalau misalnya nggak kelihatan kulit-kulit wajahnya, maka dia cuma disunahkan begini aja, nggak perlu nyela-nyela. Bagi laki-laki. Setelah kita membasuh wajah, asalis ghuslul yadain ma'al marfiqain. Membasuh kedua tangan sampai ke siku. Kedua tangan sampai ke siku. Tapi disunnahkannya kita melebihi di atas siku karena kita nggak tahu batas ujung siku yang mana. Jadi disunnahkan untuk melebihkan. Hati-hati di tangan juga Bu. Ada misalnya bekas tepung ya itu kalau misalnya kita sudah wudhu ngelihat di tangan kita ada bekas tepung yang sudah keras atau misalnya sisik ikan misalnya atau segala macam kutek segalanya itu mencegah masuknya wudhu. Atau minyak, misalnya kita pegang minyak karena sifatnya minyak sama air tidak menyatu. Misalnya kita berwudhu terus kita merasa tangan kita masih berminyak, berarti nggak sah wudhunya. Atau hand body, karena sebagian hand body itu ada yang tidak masuk, maksudnya tidak bisa hilang dengan air saja, harus dengan sabun. Biasanya hand body yang ada SPF-nya itu, yang ada pelindung dari matahari, biasanya itu. Atau biasanya hand body yang ada tone up-nya itu, yang kalau misalnya dipakai langsung naik warnanya. Nah itu biasanya mencegah masuknya wudhu. Kutek jelas
Ini jelas ya, tidak masuk wudhu. Atau misalnya di kuku kita, di kuku, misalnya setelah wudhu kita ngelihat ada kotoran pasir misalnya, warna hitam-hitam di kuku, itu juga mencegah masuknya berwudhu. Yang dimakfukan, yang artinya diperbolehkan itu, misalnya keringat aja, misalnya tangan kita berkeringat, kita berwudhu, itu sah. Karena memang dari tubuh kita. Tapi kalau misalnya di tangan kita tadi ada pencegahnya, atau misalnya kalau di sini contohnya misalnya ada lilin di tangan kita, maka tidak sah berwudunya. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Yang keempat, ar-rabi' mashur ra'si, yaitu menyapu kepala. Wal mana an-rabi' min furudil wudu, yaitu wusul balal wala bi ghairi fi'lin fa'il, yaitu menyampaikan membasah ke kepala kita, ila syai'in min basyaratin ra'si aw sya'rihi, kepada sebagian daripada kulit kepala atau rambutnya. Kalau kepala ini batasnya itu biasanya laki-laki pakai kopiah. Artinya kalau misalnya seseorang berwudu tapi basuhnya bagian sini, nggak apa-apa karena itu masih bagian kepala. Tapi kalau misalnya perempuan, misalnya rambutnya panjang, basuh ujung rambutnya aja nggak sah karena itu sudah bukan kepala. Pokoknya yang disebut kepala itu yang laki-laki pakai kopiah. Batas sampai mana itu disebut kepala. Misalnya di sini nggak sah. Tapi kalau misalnya di sini masih sah. Kalau di ada pertanyaan dulu Kak Bu? Gampang aja ya. Kalau di sini dicontohkan juga, misalnya ada kita nih mau menyapu kepala. Kenapa disebut menyapu? Kalau tangan tadi disebut membasuh ya. Karena membasuh itu harus airnya ada mengalir. Tapi kalau menyapu cukup walaupun nggak ada genangan, nggak ada apa ini namanya nih airnya, kita kan cuma tinggal basahnya di tangan begini disebut sapu, nggak apa-apa. Nah, kalau yang di sini contohkan misalnya seseorang meletakkan kain kayak gini Bu, kain yang tembus air, letakkan di kepala, terus setelah itu ini terus kita basahi tangan ini, taruh di sini. Kalau misalnya airnya sampai ke kepala, sah wudunya. Walaupun terhalang ini. Iya. Yang penting kainnya itu harus tembus air. Nah, gitu. Ada sebagian kayak contohnya kain satin kan nggak nyerap air. Tapi kalau misalnya airnya itu kainnya itu bisa diserap air, sah wudunya. Yang kelima, al-khamis ghuslur rijalain ma'al ka'bain, yaitu uh, men, me, men, apa bahasanya itu? Membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Tapi juga kita disunahkan melebihkan di atas mata kaki. Kalau kaki ini Bu tadi tangan sama kaki disunahkan menyela-nyela atau menyela-nyela Kak Bu. Ya gini. Kalau misalnya tangan itu karena kan tasbih tahu Kak Bu, tasbih itu begini ya. Itu kan tidak diperbolehkan karena itu mencegah rahmatnya Allah. Jadi kalau misalnya mau amannya begini, jadi pas kita tangan begini. Begini bisa, tapi kalau misalnya begini, tapi kalau misalnya mau lebih aman begini pas kita ini sambil ini. Nah kalau kaki juga disunahkan menyela-nyela, pakai jari kelingking kiri. Iya, kelingking kiri. Enggak, ini kaki, bagian kaki. Nah, jadi misalnya kita basuh kaki, ini misalnya punya kaki, ini kaki kita Bu misalnya, jari kelingking, jari ini kaki kita. Disunahkan menyela-nyelanya itu, ini jari kelingking kita, begini dari bawah ke atas. Ini dari sini, ini. Baru lanjut yang kaki kiri pakai kaki kanan ya. Pakai kaki salah, pakai tangan kiri. Gini. Gimana ya? Susah ini. Terus kaki kiri kita dipakai jari kiri juga dari jempol ke telunjuk ini apa namanya kelingking. Nah itu kalau kalau tangan bikin aja, kalau misalnya kaki berurutan dari ujung kanan sampai ke ujung kiri, disunahkan menyela-nyela. Kenapa disunahkan menyela-nyela? Karena takut air nggak masuk di situ. Permasalahannya nih Bu, misalnya
kita berwudu pakai segelas aqua, bisa nggak kira-kira Bu? Bisa. Karena zaman dulu Rasulullah juga berwudu segitu. Karena waktu perang, perang kan susah air. Jadi ibarat kata wudu tuh pakai segelas air tuh bisa Bu. Kalau mau praktek bisa. Agak susah tapi. Karena kita kalau berwudu ada namanya isti'anah. Isti'anah itu makruh. Isti'anah tuh meminta tolong. Misalnya saya minta tolong tuangkan itu aqua, terus saya pergi berwudu. Itu makruh, makruh. Itu makruh karena kalau dikatakan tuh seperti kita tuh sombong. Kenapa kita minta tolong gitu? Kita masih sehat, masih bisa melakukan sendiri. Yang disunahkan itu misalnya ketika orang minta tolong memang sakit, itu malah jadi wajib. Misalnya orang sakit nggak bisa gerakan tangannya, terus dia minta tolong dituangkan air itu menjadi wajib. Atau diperbolehkan misalnya dalam proses belajar mengajar, praktek misalnya, itu diperbolehkan kita isti'anah, namanya isti'anah. Tapi kalau misalnya bagi orang yang sehat itu makruh beristi'anah. Yang ke yang ke yang keenam tartib. Tartib yaitu wad'u kulli syai'in fi martabatihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Artinya tidak boleh mendahulukan yang kedua, yang keempat. Harus tartib. Yang pertama tadi niat, terus membasuh wajah. Oh ya, saya lupa tadi. Letaknya niat tadi itu di hati, tapi kita ketika wudhu meletakkan niat itu ketika kita membasuh wajah. Nah, jadi kita waktu menyentuh bagian wajah, di situ kita meletakkan niat. Bagi orang yang nggak punya nggak punya hadas berterusan, dia niatnya boleh raf'al hadatsil asgor atau taharah lissolah atau fardhu wudu. Tapi bagi orang yang berterusan hadasnya, contohnya orang istihadah, orang istihadah itu orang yang darahnya keluar tapi bukan hari haid. Nah itu. Contoh misalnya orang yang kan paling lamanya haid itu 15 hari. Hari ke-16, 17, 18 masih keluar. Nah itu di hari 16, 17, 18 tuh istihadah namanya. Artinya darah penyakit, darah yang keluar di waktu bukan haid. Nah, wajib sholat, tetap wajib sholat. Niatnya karena dia niatnya ini istibahah lis sholah, istibahah lis sholah. Karena niat ini harus ini ya Bu ya, harus kita paham apa yang dikatakan. Kalau misalnya nggak paham arti istibahah, artinya memperbolehkan. Aku niat wudhu untuk memperbolehkan sholat, istibahah lis sholat. Kenapa disebut istibahah? Ya karena dia ada hadas. Kenapa dia nggak boleh niat raf'al hadas? Karena gimana dia mau menyebutkan raf'al hadas artinya mengangkat hadas. Sedangkan dia hadasnya berterusan. Itu makanya orang yang istihadah atau sebagainya. Dia misalnya niat raf'al hadas tidak sah wudunya. Nah, karena atau nggak cuma istihadah. Naudzubillah nih ada orang yang misalnya kencingnya berterusan, tetap wajib sholat. Jadi niatnya beda, istibahah sama raf'al hadas. Kalau istihadah panjang juga penjelasannya Bu. Bagi orang istihadah itu dia wudunya hanya diperbolehkan satu fardu, satu kali sholat fardu, tapi boleh berkali-kali sunnah, boleh. Tapi kalau misalnya bagi orang yang jamak sholat, misalnya jamak sholat zuhur sama asar misalnya, karena dua-duanya sama-sama fardu, setelah sholat zuhur beristinja lagi, wudhu lagi, baru sholat lagi. Tapi kalau sholat sunnah boleh dia berkali-kali. Misalnya orang istihadah nih mau sholat tahajud boleh. Tapi ketika sudah masuk subuh harus istinja ulang, istinja. Kalau misalnya setelah istinja terus pas kita berwudhu keluar lagi darahnya misalnya, itu sudah nggak apa-apa karena memang tujuan kita untuk sholat. Kecuali misalnya setelah istinja kita sudah pasang enak ada kaki sudah pasang softtek misalnya, terus kita break sebentar misalnya mau makan dulu, minum dulu, keluar darah, itu batal istinjanya. Jadi dia setelah istinja tuh memang harus niatnya sholat, niat pokoknya tujuan sholat. Setelah beristinja wudhu, keluar darah nggak apa-apa. Atau misalnya dari tempat wudhu ke musola keluar darah, nggak apa-apa. Karena memang tujuannya sholat. Yang penting setelah wudhu jangan lagi makan, minum, atau gosip-gosip misalnya kayak gitu. Maka batal istinjanya. Harus diulang kembali. Dan istinja ini wajib memakai
kayak itu. Sama aja Bu ya. Terus yang tadi terakhir tertib. Tertib itu ya itu tidak mendahulukan yang dua daripada yang satu. Niat dulu baru basuh wajah, kemudian basuh tangan, menyapu kepala, basuh kaki dan tertib. Ada yang mau tanyakan dulu Bu? Sampai jam berapa ya Bu ya? Sudah. Paskah. Saja. 11. Masih ada waktu. Ya, ada yang bertanyakan dulu kah tentang wudhu? Kita lanjut kalau gitu. Kali ini permasalahan walau qatasa fi ma'in walau qalilan nawiyan sahal wudu'uhu wa illam yamkus zamanan yas'u tartib al hakiki. Kalau misalnya nih dia punya kolamnya dua kulah. Dua kulah itu kalau nggak salah ya Bu ya 1000 berapa ratus liter gitu. Saya lupa. Dua kulah itu kita ambil contoh tandon yang oranye. Nah, itu kita bisa bilang dua kulah. Misalnya dia punya kolam segitu. Terus dia nyemplung, semua badannya sudah ketutup, terus dia niat wudhu, langsung berdiri, sah itu wudhunya. Niat pas kita nyemplung, terus aku niat wudhu angkat hadas, langsung naik lagi, sah wudhunya. Yang penting dua kulah ya Bu ya. Kalau misalnya satu ember nggak cukup, nggak bisa mustakmal. Dua kulah. Saya lupa pastinya berapa. Kalau nggak salah, saya lupa juga berapa pastinya. Atau misalnya mandi wajib misalnya Bu. Misalnya seorang perempuan setelah haid mau mandi wajib, dia malas nih repot ke kolam berenang, cemplung, niat mandi wajib, dah sah itu salatnya. Iya, benar itu sah. Kenapa? Kenapa? Kalau yang penting pas kita sambil mengalir itu harus sudah dua kulah di sininya Bu. Misalnya kita nyemplung tapi airnya belum dua kulah, sambil mengalirkan, takutnya itu air belum sampai dua kulah. Harus dua kulah. Ada pertanyaan? Lanjut ke sunanul wudu. Sunnah berwudu. Yang pertama bersiwak. Di sebelum wudu kita disunnahkan bersiwak. Watasmiyah yaitu membaca bismillah. Waghusl kaffain ila ku'ain. Kemudian sebelum wudu kita disunnahkan membasuh kedua telapak tangan sampai ke pergelangan tangan. Wal matmadah wal istinsyak. Disunnahkan juga kita matmadah itu memasukkan air ke mulut, istinsyak memasukkan air ke hidung. Tapi disunnahkannya bersamaan. Jadi kita ngambil air, ambil ini sambil masukkan ke mulut dulu, baru ke hidung. Kalau sempurnanya berkumur-kumur itu sampai bunyi gini Bu, pok pok pok. Nah, itu paling sempurnanya berkumur-kumur. Terus istinsyak itu sepaling sempurnanya sampai terasa di sini khayshum namanya. Ya, tapi kalau nggak mampu ya sebisanya aja. Tapi ini bagi orang yang nggak puasa. Kalau orang yang berpuasa berlebihan, misalnya berkumur-kumur sama masukkan air ke hidung, batal puasanya. Tapi kalau misalnya orang puasa nggak berlebihan, seperti biasa aja, memasukkan biasa aja nggak batal. Tapi disunahkan nih ya bersamaan. Ketika ngambil air, masukkan dulu ke mulut, lalu ke hidung. Mengeluarkannya sama-sama. Gitu. Terus disunahkan bertaslis. Taslis itu 3 kali. 3 kali. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Kalau misalnya di kitab itu disebutkan kalau misalnya kurang dari 3 atau lebih dari 3 itu disebut buruk dan jelek, buruk dan zolim. Kalau misalnya kita berwudu lebih dari 3 kali, 3 kali. Misalnya kita di kanan 2 kali, di kiri 4 kali misalnya. Itu disebut sa'ah wa zolama, buruk dan zolim. Karena wudunya para nabi 3 kali 3 kali. Wa mashu jami'ur ra'si wal udhunain wasimakain. Yaitu kemudian sunnahnya wudu menyapu seluruh kepala dan kedua telinga dan kedua daun telinga. Kalau telinga ini di wudu disunahkan 12 kali. 12 kali itu 3 ketika basuh wajah, terus 3 ketika basuh kepala, karena biasanya laki-laki Bu, kalau misalnya bagian kepala itu mereka begini. Jadi pas ya
disunahkan gitu sekali laki-laki biasanya ya, karena perempuan susah rambutnya ya. Jadi pas kita kan tadi 3 ketika basuh wajah, 3 sudah. Terus 3 kali ketika basuh kepala, menyapu kepala. Terus 3 kali ketika memang basuh telinga. 3 pun 9 baru. Nah, terus yang 12-nya begini, ambil air ya, 3 kali, satu, ambil dua, 3, 12 kali sunnah kan ya. Tapi sunnah. Kalau misalnya pun 3 kali aja nggak apa-apa, atau misalnya enggak sama sekali nggak apa-apa gitu. Tapi sunnahnya membasuh telinga. Kalau telinga itu tangan tunjuk kita masuk, jempol kita di belakang daun telinga diputar dari bawah ke atas, putar dari bawah ke atas, gitu ya. Itu. Wa takhlilu asabil yadain wa rijlain, dan tadi juga sudah kita praktekkan sunnah wudu menyela-nyela jari tangan dan jari kaki. Wal mualah itu tadi berterusan membasuh anggota tubuh yang kedua sebelum kering anggota tubuh yang pertama. Watayamun, tayamun itu artinya mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Misalnya orang wudhu misalnya mendahulukan yang kiri sahaja, tapi makruh, buruk dan makruh. Wa itolatul gurroh wa tahjil, memanjangkan, melebihkan basuhan wajah. Jadi kalau wajah itu disunnahkannya membasuhnya sampai ke leher. Ini wajah ini kita basuhnya begini, leher. Karena di situ Nabi mengenal umatnya nanti di hari kiamat dari asaril wudhu, daripada cahayanya wudhu. Jadi kalau tadi wajah sampai ke leher gini sunahnya, kalau tangan sampai di sini hampir mendekati pundak disunahkannya. Jadi semakin kita memanjangkan wudhu kita, airnya semakin situ menambah cahaya. Watarkul isti'anah, tadi meninggalkan isti'anah, meminta tolong, maka itu disunahkan meninggalkan meminta tolong. Ada pertanyaan, Bu? Ya. Wudunya Kak, Bu? Kalau wudhu tuh walaupun sekali-sekali sah aja, sah. Cuma ya itu tadi makruh meninggalkan 3 kali tadi. Nah, 3 kali, iya, iya itu. Kalau misalnya ini Ibu ya sekalian ya, misalnya kita wudhu, mau sholat, terus kepengen buang hajat misalnya, selama itu waktunya nggak mepet, artinya kalau misalnya kita buang hajat, waktunya masih ada waktu sholat, maka kita dianjurkan buang hajatnya dulu, selesaikan dulu supaya sholatnya khusyuk gitu. Ya. Atau misal juga seorang ibu misalnya masak misalnya, bajunya misalnya merasa kotor misalnya, yang penting nggak apa-apa dia selesaikan dulu masaknya baru sholat. Takutnya nanti ketika sholat kepikiran atau bisa jemuran, misalnya mau hujan, angkat tuh jemurannya baru sholat. Lanjut ya Bu ya, makruhatul wudu, hal-hal yang dimakruhkan ketika berwudu. Kebalikan yang tadi, tarkul madmadah wal istinsyak. Nah, kalau misalnya kita nggak berkumur-kumur dan tidak masukkan air ke hidung, itu makruh. Makruh. Tapi sah aja ya, sah tapi makruh. Watarkul tayamun, yaitu meninggalkan menyebelah kanan. Artinya dia mendahulukan yang sebelah kiri. Walaupun dia mendahulukan sebelah kiri, sah aja tapi makruh. Wa taharatu min fadlil mar'a wa ziyada ala salasil yakinan. Melebihi 3 basuhan secara yakin. Jadi kalau misalnya kita wudhu nih, ragu sudah 3 atau belum ya gitu. 3 aja sudah gitu. Jangan kita kalau beda kalau sholat ya. Kalau sholat kan misalnya kita ragu 3 atau 4, maka kita dianjurkan ambil 3. Tapi kalau misalnya wudhu sudah 3 atau belum, 3 aja sudah gitu. Ya. Wah, terus yang makruhnya wudhu itu israf fi sobbi, yaitu berlebihan dalam menuang air. Artinya misalnya dibuka ledeng sepul-fulnya misalnya. Sekira misalnya ditampung tuh mampu lagi 1 ember. Nah, itu makruh. Walaupun kita wudhunya di laut tetap dimakruhkan berlebihan mencucurkan air.
walaupun di laut, walaupun di sungai misalnya, atau misalnya di air terjun tetap. Makanya bagus misalnya orang mau wudhu pakai secukup se aqua kayak gitu cukup. Maksudnya kalau misalnya dia wudhu bisanya pakai satu aqua bagus karena tidak berlebihan. Karena salah satu penyebab sholat tidak khusyuk karena wudhunya berlebihan dalam menuang air. Jadi kalau misalnya kita wudhu, jangan buka full kerannya itu, cukup sekira basah aja. Wa yuhram minal musabbal, dan diharamkan berwudu daripada musabbal. Musabbal itu uh, ini kalau misalnya di Tarim sana Bu, ada biasanya orang yang menyediakan namanya barodah. Barodah itu kayak apa ya, kita dispenser emang di jalan tapi buat para pengguna jalan. Jadi misalnya ada orang safar jalan jauh, kalau pengen minum itu nggak apa-apa. Tapi bagi orang misalnya air yang disediakan untuk minum, misalnya nih, misal di musola ini ada musabbal. Musabbal tuh ini tempat yang disediakan untuk minum. Orangnya berwudu pakai air musabbal tadi haram jadinya, bukan makruh tapi haram. Karena itu memang diniatkan untuk minum. Sama juga misalnya orang berwudu di masjid, berwudu, buang buang hajat di masjid misalnya, sekedar buang hajat, nggak sholat, nggak apa, itu juga ada yang mengatakan haram. Jadi solusinya gimana? Kalau misalnya kita di perjalanan mau mampir ke masjid, ke WC-nya, antara dua, bayar infak atau misalnya sholat atau berwudu atau sekedar berwudu habis dari kamar mandi berwudu walaupun nggak sholat apa ya, karena memang dan di masjid itu wakaf untuk beribadah. Sama di musola gini juga, misalnya di musola ini kamar mandinya atau misalnya ledengnya digunakan untuk berwudu, tibanya ada orang pakai cuci piring. Atau ya itu, yang penting setelah buang hajat berwudu ke atau sekiranya yang dinilai ibadah. Atau misalnya wudu masuk masjid baca Quran, itu nggak apa-apa. Atau misalnya masukkan infak ke dalam kotaknya itu, kemaslahatan. Terus wamil ke ghairil ladzi yazunnu ridahu, atau diharamkan dia berwudu daripada air yang mana disangka tidak ada ridhonya. Maksudnya ada orang punya keran, kerannya di pinggir jalan misalnya, nggak tahu punya siapa, terus dia berwudu dari air itu, haram. Karena kita nggak tahu ini orang halal meridokan atau enggak gitu. Kalau secara fikihnya, secara tasawuf, misal kita punya teman dekat misalnya, apa-apa barang yang kita minta ke dia, dia pasti ridho gitu. Nah, tapi kalau secara tasawufnya, takutnya saat itu dia hatinya lagi nggak enak, tibanya waktu kita makan dia nggak ikhlas. Nah gitu. Makanya kita harus misalnya berwudu, harus dipastikan itu air tahu siapa pemiliknya atau tahu sudah misalnya bakal diizinkan gitu. 5 menit lagi, 5 menit lagi Bu, ada mau pertanyaan? Sisa 5 menit, 5 menit pertanyaan. Nah, ada pertanyaan nggak Bu? Hmm. Insya Allah cukup ya Bu ya. Cukup. Insya Allah kalau misalnya ada rezeki lagi bertemu, insya Allah kita akan membahas mujibatul ghusl, yaitu hal-hal yang mewajibkan mandi wajib. Allahu a'lam bishawab. Subhanaka sudah lain atas kalau di hatinya merasa batalin aja, dalam hatinya tuh batal wudhunya. Atau misalnya dia pas di dalam hatinya tuh ragu-ragu, batalin kan enggak ya, batal sudah wudhunya ya, lagi gitu. Kalau misalnya selama waktunya masih luas, lebih baik dibatalkan aja Bu, supaya sholatnya tenang. Bahkan misalnya orang wudhu di waktu sholat zuhur, terus dia pengen nahan sampai sholat asar, terus dia misalnya pengen buang angin, dianjurkannya batalin aja.
karena sebenarnya makruh menahan hadas itu selama waktu sholat itu masih luas. Masih luas ya. Kalau misalnya sudah sempit, maka wajib malahan menahan hadasnya. Atau misalnya air itu cukup buat kita aja misalnya. Misalnya kita dikasih air satu gayung, nih satu gayung buat kamu wudhu. Kalau misalnya kita batalin, kurang airnya. Nah, maka kita dianjurkannya menahan hadasnya tadi. Alah, ada lagi Bu? Allahu alam bisawab.